Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah yang sudah sholat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh bermanfaat ini kita masih dijumpakan kembali dalam kajian petang atau kajian malam dengan keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis Kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah akan mengusung sebuah tema tentang makruh meniup makanan dan minuman. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah yang ingin bertanya berkaitan dengan tema bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita, guru kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan ulumul kitab li ridhaillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini bersama dengan Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga TVku serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, yang mana alhamdulillah atas izin Allah kita bersama-sama dipertemukan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Kita berkumpul di tempat yang baik dengan acara yang baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan tema yaitu makruh meniup makanan dan minuman. Makruh itu definisinya adalah bila dikerjakan tidak berdosa, tapi bila ditinggalkan mendapat pahala. Jadi sesuatu hal
yang makruh itu apabila dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Seperti misalnya kalau orang menghukumi merokok. Rokok ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kalau hukumnya haram itu berarti kalau dilakukan mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Tapi kalau makruh berarti orang merokok tidak berdosa, tapi kalau tidak merokok mendapat pahala. Itu definisinya makruh. Begitu juga makruh-makruh yang lain. Makruh-makruh yang lain itu semuanya adalah merujuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Nabi tidak suka makan bawang putih. Makan bawang putih yang bisa mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Apakah bawang putih itu haram? Tidak. Tapi Nabi kok tidak makan? Nabi tidak makan itu bukan berarti haram. Ya, Nabi tidak makan itu karena menghindari bau mulut yang tidak sedap. Apalagi orang seperti Nabi yang selalu dikerumuni banyak orang, yang selalu memberikan nasihat-nasihat, baik secara dekat maupun secara jauh. Kalau aromanya yang tidak sedap, maka akan mengganggu orang lain. Maka ulama-ulama menyimpulkan memakan bawang putih yang bisa menyebabkan aroma yang tidak enak, maka hukumnya makruh. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, tentunya dari yang saya contohkan tadi, kenapa kok Nabi tidak mau? Pasti selalu ada sesuatu yang tidak baik. Ya. Seperti Nabi tidak meniup makanan. Nabi tidak meniup minuman. Jadi para ulama itu setelah melihat Nabi itu tidak suka, maka ketidaksukaan Nabi itu menjadi satu renungan, satu kajian. Kenapa kok Nabi tidak suka? Begitu. Jadi Nabi tidak mengatakan begini, kamu jangan makan bawang putih, nanti baumu enggak enak. Tidak. Nabi hanya tidak mau. Nabi makan, di mana di dalam makanan itu ada bawang putih. Nabi melepeh, mengeluarkan. Begitu. Nah, para ulama ahli fikih itu membahas kenapa kok Nabi tidak suka. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Termasuk kenapa Nabi tidak mau meniup minuman, tidak mau meniup makanan. Nabi tidak mengatakan jangan kamu tiup, karena kalau kamu tiup itu begini begitu, tidak. Tapi Nabi tidak pernah meniup. Ya. Sehingga dibahas, kenapa kok Nabi tidak mau meniup? Akhirnya timbul kesimpulan-kesimpulan. Oh, kalau meniup itu begini, begini, begini. Nah, sekarang ini yang kemarin juga pernah saya sampaikan, udara dari dalam itu udara yang kotor. Ya. Karena udara dari dalam itu kan termasuk muncul dari area perut, di mana di dalam perut itu tempat sampah semua makanan. Ya. Nah, yang kita keluarkan itu adalah udara yang tidak baik, yang kotor.
Kalau kita tiupkan ke makanan, maka makanan itu akan terkena mungkin bakteri, kotoran-kotoran dari dalam mulut kita, dari udara itu nempel di makanan. Atau mungkin kalau kita meniup minuman yang mulut kita ini dekat dengan gelas, sehingga kita tiup nanti udara yang kita tiup akan masuk kembali ke hidung kita, sehingga yang masuk adalah kotoran-kotoran, begitu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, para sahabat, ulama-ulama itu dengan semangatnya itu memperhatikan seluruh kegiatan, kebiasaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diturunkan oleh Allah, diperintah oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Segala ucapan Nabi, cara Nabi bergerak itu adalah uswatun hasanah. Contoh yang baik. Sampai-sampai ya Nabi pernah bersabda, ya. Jadi kalau orang makan itu dikunyah sampai 32 kunyahan. Begitu ya. Ini apa namanya? Memunculkan berbagai kesimpulan-kesimpulan. Ya, menjadi satu pertanyaan, mengapa kok Nabi itu kalau makan dikunyah sampai 32 kali. Begitu. Nah, sekarang kita bisa tahu ya, setelah ada kemajuan ilmu medis dan sebagainya. Bahkan banyak ahli medis itu menyimpulkan satu hal itu bermula dari mengkaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata ketika orang makan dengan mengunyah itu merangsang mengeluarkan air liur. Ya. Di mana air liur itu akan mengeluarkan enzim-enzim yang bisa membersihkan, membunuh bakteri-bakteri. Semakin kita banyak mengunyah, itu semakin merangsang mengeluarkan air liur. Jadi ternyata air liur kita ini bermanfaat. Ya, kalau yang di dalam, kalau yang sudah keluar ya jangan. Ya, jadi kalau mau janjani loh ya, kalau mau orang tidur terus ngiler ditadai ngono kuwi, itu janjani loh. Itu lebih hebat daripada air liurnya tawon. Tawon kan air liur itu. Ya toh, menjadikan obat. Lho menungso kuwi nek gelem turu miring ditadai ngono kuwi kumpulke lumayan kuwi, ya. Tapi sing doyan sapa? Gitu. Nek dilebokke kapsul ngono kan ora krasa, ya. Itu ternyata bagus. Nah, semakin orang mengunyah itu semakin merangsang rongga mulut ini untuk mengeluarkan air liur. Nah, air liur yang di sini kan ikut masuk dengan makanan kalau ditelan ya. Nah, itu. Jadi subhanallah, orang-orang alim itu semakin yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak benar. Ya. Bahkan
Misalnya saya pun juga ikut tertarik, ikut minum. Ada yang membuat cuka nanas, cuka apel gitu ya. Itu kan bermula dari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke salah satu istrinya, lalu minta sarapan, lalu disuguhkan cuka. Ketika disuguhkan cuka, Nabi mengatakan makanan yang paling baik itu cuka. Nabi mengatakan makanan yang paling baik itu cuka. Nabi itu bukan tipikal orang yang membual, bukan tipikal orang yang gedebus, bahasanya gitu ya. Jadi segala ucapan Nabi itu bermakna, begitu. Para ilmuwan ini mencoba, kok Nabi mengatakan cuka adalah makanan yang baik, yang bagus. Nah sekarang muncul, kalau yang saya beli itu cuka nanas. Kata dokter, ya dokter ahli mengatakan cuka nanas itu bagi orang penderita diabetes, kayak saya ini diabetes. Kalau mau makan makanan-makanan yang berpotensi untuk meninggikan gula darah, maka diawali dulu dengan minum 2 sendok air cuka nanas, terus diminum baru makan. Maka insya Allah makanan-makanan yang akan menjadi gula itu diurai dengan cuka nanas ini bisa jadi baik. Ini subhanallah. Jadi semakin orang itu mempelajari kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin mendapatkan ilmu, begitu. Semakin mendapatkan hal-hal yang baik, semakin meyakinkan kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya bacakan terkait dengan Nabi melarang minuman yang ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fis syarab. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meniup minuman. Gitu. Faqala rajulun, ada seseorang yang mengatakan begini. Al-qadatu araha fil ina. Jadi ketika Nabi melarang, ada orang mengatakan begini, bagaimana kalau saya melihat ada kotoran pada tempat minum? Jadi Nabi melarang jangan meniup minuman. Lalu orang tadi mengatakan, nah kalau di dalam minuman itu ada kotoran bagaimana? Jadi maksudnya ada kotoran, kalau enggak ditiup, biasanya kan kita gitu, kita tiup ben minggir, ya kotorannya kalau sudah minggir terus kita minum, kan begitu maksudnya. Bagaimana kalau dalam gelas itu ada kotoran? Begitu. Maka Nabi menjawab, ahrikha. Maka tumpahkanlah minuman yang kena kotoran itu. Ya ditumpahkan, jangan ditiup. Jadi kalau ada kotoran itu digiring-giring ditumpahkan supaya kotorannya jatuh. Gitu. Faqala fa inni la urwa min nafsin
wahidin. Sesungguhnya saya tidak akan puas hanya dengan satu teguk saja. Jadi maksudnya satu gelas itu kalau ada kotorannya dibuang itu kan tinggal sedikit. Orang tadi mengatakan, wah kalau begitu saya kan jadi tidak puas kalau minum yang airnya tinggal sedikit. Ini orang ini coba membantah ya apa yang dikatakan oleh Nabi. Itu. Qala fa'abinil qadah idzan anfika. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kalau begitu sediakanlah gelas yang besar untuk memenuhi mulutmu. Gitu. Ya kalau begitu kamu cari gelas yang besar supaya kamu kenyang, supaya mulutmu penuh. Gitu. Ini kan kayak Nabi ini mengingatkan dengan keras bahwa istilahnya begini, meniup itu bahayanya besar. Kok kamu lebih mengutamakan kenyang daripada kamu kena penyakit. Jadi hal yang lucu. Paham yang maksudnya ya? Loh kowe iki mbok buang, itu kowe sehat. Kowe selamat. Lah kok malah kowe iki luwih mengutamakan, wah aku nek ini kan ndak kenyang, ora wareg. Maka Nabi mengatakan kalau begitu, ya sediakan gelas yang besar, terus penuhi airnya, mbok ombe ben mulutmu kuwi kebuak ben wareg gitu. Jadi artinya orang ini kan dicontohkan sebagaimana orang-orang pada umumnya. Orang-orang pada umumnya itu misalnya kalau makan itu dikunyah sampai 32. Banyak orang pasti mengatakan, wah kesuwen. Ya. Orang pada umumnya itu akan tidak sejalan dengan aturan-aturan agama. Kalau yang sudah sering saya sampaikan begini, seandainya kita ini mengadakan polling, ya, kita mengadakan polling. Enak mana makan kenyang dengan tidak kenyang? Pasti semua akan menjawab enak, kenyang. Tapi ketika kita bertanya, baik mana makan kenyang dan tidak kenyang? Begitu. Ini jawabannya pasti akan mungkin 50-50 atau bagaimana. Tapi ketika ditanya enak mana makan kenyang dengan tidak kenyang, kira-kira kowe nek ditakoni jawabmu piye? Enak ndi? Mangan wareg mbek ora wareg? Enak wareg toh? Nah. Tapi kalau kamu semua ditanya baik mana makan kenyang dengan tidak kenyang? Baik mana lo ya? Kowe mesti tetap kenyang tuh ya. Bener tak? Sing ngomong baik tidak kenyang paling-paling cah piro. Gitu. Oh, mangan ora kenyang ya ora apik to ya. Ijo lemes nginilah kan ngono mesti alasanmu ya. Nah, kalau agama itu mengatakan baik yang tidak kenyang. Begitu. Begitu juga
orang makan nasinya panas. Enak mana nasi panas itu ditiup dengan tidak ditiup? Kira-kira enak mana? Kowe mangan segone panas. Kira-kira mbok sebul ra? Mbok emplok langsung. Njaluk melonyot kabeh. Ya. Enak ditiup. Kalau ditanya bagus mana makanan ditiup dengan tidak ditiup? Ini Nabi itu seperti itu. Nabi kalau makan tidak pernah meniup, ditiup tidak pernah. Di samping ya katanya lagi nasi yang masih mengeluarkan uapnya itu kandungan karbohidratnya tuh tinggi. Berbeda nasi yang sudah dingin, itu karbohidratnya berkurang. Begitu. Nabi tidak pernah mengatakan karbohidrat apa, bahasa zaman dulu ora ono karbohidrat. Tapi Nabi secara otomatis tidak pernah meniup nasi yang masih panas. Didiamkan dulu sampai dingin baru Nabi makan. Dia kan ora sabar. Pemene buka segone matenge telat. Sekadung nging idelok urung mateng tenan iki. Ijek ngletis ya. Sekadung ngeleh ora kuat. Jiko saka tempat langsung lab padahal panas. Itu ora sehat blas ya. Nah itulah hadirin hadirat rahimakumullah. Pentingnya kita ini selalu merujuk segala sesuatu apa yang kita lakukan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam rumah, baik dalam bertetangga, baik dalam pekerjaan, dimanapun. Kalau kita merujuk dengan beliau ini, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan juga selamat akhirat. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita ini asal maunya sendiri, alah kok kan diatur, ya sudah seperti itu. Ya, jadi agama itu fungsinya adalah sebagaimana firman Allah, wallahu yahdi ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk ila daris salam menuju tempat keselamatan. Jadi bagi orang yang mengikuti taat dengan aturan-aturan agama, maka insya Allah dia akan sampai pada Darussalam, tempat keselamatan. Baik itu selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya. Ada sedikit waktu, monggo kalau ada yang ingin bertanya, baik yang ada di ruang sholat utama ini, ataupun yang mendengarkan di rumah melalui radio Dais, bisa bertanya lewat WA di nomor Radio Dais. Monggo, saya persilakan. Kami persilakan kepada jamaah dan santri yang ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, nama saya Iwan, mohon izin bertanya Pak Yai. Bagaimana hukumnya memakan
makanan yang panas. Kalau tadi disebutkan bahwa meniup makanan dan minuman itu hukumnya makruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah disampaikan bagaimana hukumnya makan makanan yang panas. Panas itu panas, memang panas itu atau duit panas itu? Ya, makan makanan yang panas itu makruh. Makruh itu kan tidak baik. Terlepas dari masalah hukum, ya, terlepas dari masalah hukum. Orang makan makanan panas itu kan ya berakibat lidahnya tidak baik, ya. Orang kalau sudah makan makanan panas, lidahnya kepanasan, itu akhirnya lidah ini akan ada semacam hilang rasa, ya, karena sudah panas, rusak, ya, dia sudah kena sengatan panas sehingga ya rasanya seperti itu. Jadi kalau makan nanti rasanya tuh akan hilang. Nanti kalau sudah mungkin 2-3 hari sudah sembuh, baru dia bisa merasakan lagi. Ya, itulah yang dikatakan makruhnya itu di situ. Ada akibat-akibat. Ya, belum lagi tadi akibat dari makanan yang ditiup itu bisa menyebabkan bakteri dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang oleh karena itu para ulama ini menyimpulkan, memberi hukum bahwa makanan yang panas ditiup itu hukumnya makruh. Ya. Jadi kalau ada orang nekat, wah aku nek ora panas ora enak, ya monggo, tidak berdosa. Tapi kamu tidak dapat pahala karena kamu tidak mengikuti aturan-aturan agama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang kalau makan misalnya nasi sama tempe sama sambal, ini ora panas, ora lego. Ya, sope panas, segone panas. Ya, langsung dimakan blab, terus bibirnya merah, lidahnya putih, ya. Nanti wah wis panas kabeh. Gorokane panas, wetenge panas. Nah, itu kan berarti kan tidak baik, ya. Jadi hukumnya makruh begitu, ya. Monggo ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, bagaimana terkait makanan yang kalau Rasulullah itu kan bawang gitu. Ya, terus bagaimana dengan makanan yang semisal durian atau pete atau jengkol, apakah hukumnya itu sama dengan bawang? Terus misalnya junk food, sekarang ini kan maraknya junk food. Niku apakah bisa dihukumi makruh jika kita mengkonsumsi junk food, sosis, pizza atau burger dan sebagainya? Oke, sekian, terima kasih. Oke, makasih. Begini, saya ingin sampaikan dulu yang namanya qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah itu kan ada aturan al-hukmu yaduru ma'a-ilatih. Hukum itu berputar mengikuti keadaan. Ya. Misalnya makan bawang putih itu hukumnya makruh. Tapi bisa tidak makruh apabila dia hidup di wilayah yang tidak bersentuhan berdekatan dengan manusia. Misalnya ada ning desa urip dhewean, urip ning gunung, ora ngobrol mbek menungso. Ababmu meh buacin meh apa ora ana sing mambu. Ora ngobrol mbek wong. Maka hukum itu jadi tidak makruh. Karena
makruhnya itu kan disimpulkan dari menyebabkan aroma yang tidak sedap. Ya, ada orang mengatakan bawang putih itu obat. Ya, ada orang ya bawang putih yang diawetkan, yang bagaimana itu kan obat. Apalagi bawang putih lanang, ya. Boleh kamu minum selama kamu tidak berinteraksi dengan orang secara berdekatan, boleh. Misalnya terus gue mingkem mau orang ngomong karo menungso misalnya, ya nggak apa-apa. Ya jadi hukum itu seperti itu. Ya, jadi yang dilarang, yang Nabi tidak melakukan itu sesuatu yang berdampak tidak baik. Berdampak tidak baik itu baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ya, jadi Islam tidak membolehkan begini. Alah, yang penting aku sehat. Kowe meh mambu karemu ra karemu, enggak. Ya, alah yang penting aku selamat. Kowe meh jempalik meh apa tidak, orang urusan. Bukan seperti itu. Islam itu agama yang memberikan satu kemaslahatan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Begitu. Jadi seperti orang merokok misalnya, rokokku enggak baik, enggak bagus, wis ra apa-apa, yang penting aku nyaman. Aku nerak ngerokok mumet begitu. Loh, kamu ini sudah sakit, ya. Tambah ngerokok tuh berarti jadi dosa itu akhirnya. Ya, jadi dosa. Begitu. Misalnya begini, Habib Umar Mutahar, ya, itu kan perokok berat. Setelah beliau berobat di Jerman, ya, dokternya mengatakan kalau jenengan mau mati merokok, gitu. Kalau mau hidup jangan merokok. Kalau sudah parah merokok dari muda Habib Umar itu, ya. Jadi kalau orang yang sudah seperti itu kalau dia merokok itu bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Makanya hukum itu berputar. Kalau seperti saya orang merokok makruh karena paru-paru saya tidak bermasalah. Tapi kalau saya sudah kok ijek ngerokok, ya iki jenengane nyedaki mati iki, ya. Mlaku wis sambekane malah ngerokok. Ya gitu. Jadi hukum itu seperti itu. Nah, bagaimana tadi itu makanan-makanan sosis gitu ya. Terus makanan-makanan yang kekinian, pete ya. Selama begitu. Kowe ning jero omah dhewe ya, terus kamar mandimu sendiri ya. Ora tinggoni ayahmu, ibumu, tetanggamu. Nek apa jenengane kowe bar mangan pete, mangan jengkol, nguyuhmu sedina ping 5. Buar, ambune tang teng. Itu kan mengganggu, maka tidak boleh. Begitu. Lambu nek sak omah mangan pete kabeh, lah kuwi rame kuwi. Ya, sak omah seneng pete, seneng jengkol. Wallahu a'lam, nek hukume biar ngerti aku. Kebal kabeh, mambu pete ora apa-apa. Nah, tapi nek terus ning jaba, wah ya ambune malah lemes kabeh, begitu ya. Jadi intinya di situ. Selama itu tidak menjadikan satu madorot baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, maka itu hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Tapi kalau itu membuat madorot yang sifatnya sesuatu yang tidak diharamkan, maka itu hukumnya menjadi makruh, menjadi tidak baik. Nah, makruh itu kalau diterus-teruskan bisa menjadi haram. Ya, ndablek mangane pete, jengkol, ngobrol mbek wong, terus kurang wis begini gue tetap ndablek, itu bisa jadi haram karena jelas-jelas mengganggu, gitu ya. Saya kira itu, monggo ditutup.
Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.